Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan. Kami masih boleh memiliki nafas hidup hari ini. Untuk kami boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh memberikan sekali lagi hidup kami kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan berkarya, Roh Kudus mencelikkan hati pikiran kami. Supaya kami makin cinta firman Tuhan. Kami makin diberkati, hidup kami diubahkan. Kami boleh dipakai sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Matius. Memang sudah cukup lama kita belum bahas Matius, tapi pada waktu bulan lalu kita eksposisi Mazmur pasal 69. Saya juga bersyukur Saudara, karena di dalam eksposisi ini, yang awalnya saya cuma pikir mungkin 2 kali, 3 kali, ternyata kedalaman pada waktu digali sangat limpah. Sampai kita bisa lihat Mazmur ini menggambarkan bagaimana Kristus menderita, mati, bahkan pada waktu Kristus akan datang kali kedua ya. Itu bicara ekspektasi eskatologi. Jadi itu juga satu bagian yang berlimpah-limpah Saudara. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali mengenai Matius. Tapi Saudara, setelah mungkin 2 bulan atau mungkin 2 bulan hampir 3 bulan tidak renungkan bagian Matius, ini menjadi sesuatu hal yang menantang Saudara. Contohnya ya, ini pertanyaan sederhana. Kira-kira bagian Matius mana yang terakhir kita bahas? Nah itu kan agak lupa Saudara. Yang mana ya? Itu Saudara. Nah jawabannya sederhana saja. Ini bagian mukjizat kepada 4.000 orang ya. Tapi untuk memahami seluruh bagian, nanti kita akan masuk di dalam perikop Matius pasal 16. Untuk memahami Matius 16, ini tidak sederhana Saudara. Kita perlu mengerti kembali perikop sebelum-sebelumnya. Dan nanti di dalam hari ini kita akan coba recall. Merecall itu menarik kembali konsep-konsep penting di dalam bagian-bagian awal Injil Matius. Kita akan lakukan ini brief saja, cepat. Dan supaya kita bisa mengerti polemik tensi yang makin nyata di dalam pasal ini. Saya ajak kita lihat dulu Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat kita. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari ini hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup atau gelap ya, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini adalah sebuah kelanjutan dari seluruh bagian Matius yang kita pernah renungkan Saudara. Kita renungkan Matius ini mungkin sudah hampir 2 atau hampir 3 tahun Saudara. Ini juga waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu waktu kita memahami Injil Matius, kita mulai sadar Matius itu menuliskan Injilnya itu tidak acak. Dalam seluruh Matius itu ada 5 diskursus besar. Itu menggambarkan 5 kitab Taurat. Jadi kalau kita lihat Injil Matius dari pembukaan sampai bagian sekarang yang kita baca, kita akan lihat banyak sekali paralel dengan dalam kitab Taurat atau 5 kitab Musa. Salah satu bagian yang paling besar, nah ini kita mulai recall sedikit Saudara. Injil Matius dibuka dengan istilah Biblos Geneseos. Harapan saya masih ingat ya waktu kita dengar ini. Atau inilah silsilah, atau inilah hikayat yang langsung refer kepada Kejadian pasal 2 ayat 4. Bicara apa? Riwayat langit dan bumi. Berarti ekspektasi di dalam Injil Matius menggambarkan penciptaan baru yang jauh lebih besar dari penciptaan di dalam Kejadian. Bicara penciptaan di dalam Kristus. Ini yang pertama Saudara. Dan lalu Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian awal-awal di dalam Injil Matius, kita mulai lihat ada anak-anak yang dibunuh karena Herodes mau bunuh Tuhan Yesus, ya kan gitu ya. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang ada di Keluaran bagian pertama, bagian awal-awal. Apa itu?
Firaun ingin membunuh daripada anak-anak orang Israel karena terlalu banyak jumlahnya. Tapi kemudian Tuhan luputkan Musa yang harusnya memang dimatikan oleh Firaun hari itu. Yang menjadi penyelamat mereka pada saat itu, saudara. Yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Jadi kita akan lihat ada paralel di sini. Dan kita akan lihat lagi ya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka masuk kemana? Padang gurun. Dan waktu di padang gurun, itu mereka dicobai, mereka jatuh dan kemudian mereka kena hukuman 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Dan di dalam Injil Matius kita lihat Kristus ada di padang gurun, dicobai. Sehingga kita di dalam bagian ini kita sudah melihat apa? Sekarang ada Israel yang keluar dari Mesir. Dan Kristus juga keluar dari Mesir. Dari Mesir kupanggil anakku, itu di dalam bagian awal Injil Matius. Saudara. Dan kemudian sama-sama masuk ke dalam padang gurun. Tapi bedanya Kristus menang ya saudara. Ini adalah gambaran the new Israel. Tapi bukan hanya new Israel saudara. Tapi juga adalah gambaran new Adam. Karena apa? Karena Adam yang pertama gagal pada waktu godaan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Sementara Kristus dia menang atas ini. Jadi ada gambaran new Israel, ada gambaran new Adam, dan ada gambaran kepada anak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini pronouncement atau announcement, pengumuman dari Bapa. Selama itu di dalam perjanjian lama mulai dari Adam jatuh sampai sebelum Kristus, tidak ada yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada saudara. Semua itu boleh berkenan karena apa? Karena mereka mengorbankan korban. Kalau kita baca surat Ibrani, kita akan sadar betul apa itu? Bahwa mereka imam besar pun harus mengorbankan korban penghapus dosa. Untuk mereka boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau tidak mati saudara. Jadi kita akan lihat di dalam sepanjang sejarah tidak ada yang berkenan. Sekarang Kristus dinyatakan yang berkenan. Jadi dia adalah gambaran new Israel, new Adam, saudara. Dan bukan hanya itu, waktu Kristus masuk naik ke atas bukit dia khotbah, saudara. Ini menggambarkan new Moses, saudara. Musa naik ke padang gunung Sinai, menerima 10 hukum, Kristus berikan 10 ucapan bahagia. Jadi kita sudah melihat ya, gambaran-gambaran ini itu besar sekali atau dekat sekali paralelitas dengan kitab Taurat atau khususnya kitab Keluaran. Nah ini satu bagian. Sekarang kita recall bagian yang kedua saudara. Selain bagian-bagian ini menggambarkan otoritas Kristus di dalam penggambaran tadi, tipologi-tipologi ini, kita mungkin perlu ingat lagi mengenai pengajaran Kristus. Salah satu hal yang paling penting adalah Kristus selalu bicara dan tema sangat kental di dalam Injil Matius tentang apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Berkali-kali kerajaan sorga dibilang ya saudara. Dan salah satu bagian penting untuk renungkan ini adalah 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang. Pada waktu perumpamaan penabur. Apa inti dari perumpamaan penabur? Respon. Nah kalau saya ajak kita ingat saudara, itu ilustrasi pesawat terbang. Kalau kita ada di pesawat saudara, pilotnya pingsan, kita sendirian saudara, kita mayday gitu kan saudara. Lalu ada orang dari menara kontrol kasih tahu kita bagaimana cara mendaratkan pesawat. Kita nggak bisa cuma dengar tok. Oh ya bagus ya, bagus instruksimu. Ini sama kayak orang bilang, oh ya benar firman Tuhan itu benar, tapi tidak dihidupi saudara. Itu agak konyol saudara. Itu menuntut respon. Nah ini kita sudah ingat bagian itu. Lalu kita ingat lagi mengenai nilai, value, mengenai esensi, mengenai hal yang kita kejar. Apa dalam perumpamaan apa? Perumpamaan mutiara dan harta terpendam. Nah, itu ilustrasinya adalah Fabergé, Easter egg, saudara kalau masih ingat bagian itu ya. Dan mengenai penghakiman terakhir, kita merenungkan tentang pukat, kita tentang lalang dan gandum, saudara. Itu adalah gambaran Tuhan murka pada akhir zaman. Itulah ratap dan kertak gigi, dipisah yang mana lalang, mana gandum. Saudara ini menyatakan natur daripada kerajaan Allah, tidak main-main, saudara. Semua orang yang mau mempermainkan silakan, tapi mereka akan dapat ratap dan kertak gigi. Tuhan bukan hal yang bisa dipermainkan, saudara. Dan setelah itu ada ilustrasi biji sawi dan ragi. Bicara apa? Kecil sekali, ragi dikit sekali. Ragi di dalam bagian ini saja yang dipakai ilustrasi positif, saudara. Menggambarkan apa? Meskipun kecil, kelihatan tidak signifikan, tapi kerajaan Allah itu besar sekali, signifikan, saudara. Nah ini adalah bicara mengenai pengajaran Tuhan Yesus mengenai inti kerajaan Allah, saudara. Selain itu, saudara, kalau kita lihat di dalam seluruh bagian-bagian ini, setelah khotbah di bukit, Kristus mulai mengajarkan tentang arti mengikut Dia. Ini kita tidak boleh lupa, saudara. Jadi orang yang ditebus oleh Kristus adalah orang yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus.
Dan di dalam bagian ini salah satu hal yang paling penting untuk kita ingat adalah Kristus berjalan kemana. Ngapain dia? Dia berjalan menuju Golgota melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka Kristus bilang di dalam di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai berapa ayat ke bawah setelah itu. Dia bilang, yang masuk kerajaan sorga bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ini bukan teka-teki, saudara. Dia sudah ngomong ini dan ada seorang ahli Taurat bilang, kemanapun engkau pergi aku mau ikut. Kristus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat letakkan kepala. Nah, saudara kita sudah ingat lagi bagian itu ya. Dan di dalam bagian-bagian ini, Kristus itu memberikan penafsiran yang otoritatif mengenai hukum Taurat. Makanya nanti dia dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Waktu dia mengajarkan dengan baik, dia menyangkal diri. Dia memiliki pengetahuan yang sejati dan benar itu. Tapi bedanya dengan orang Farisi apa? Yang fragmented pemahamannya. Pemahaman yang fragmentasi menghasilkan ekstremisme, saudara. Orang-orang yang taunya dikit, itu sombongnya minta ampun. Tapi orang yang, kalau di dalam bagian ini kita lihat, orang atau Kristus yang mengetahui ini semua, dia nyatakan dengan humility. Itu ironis, saudara. Tapi di Indonesia memang ada peribahasa ya. Padi makin berisi makin merunduk kan, saudara. Memang yang tidak ada isinya itu cuma sombong saja, saudara. Ini juga relevan di dalam orang-orang yang rasa diri rohani. Makin rohani orang itu, makin sederhana hatinya, saudara. Tapi makin rasa diri rohani, makin sombong dia. Rasa-rasa rohani, saudara. Ini agak repot memang. Nah, balik lagi, saudara. Dan di dalam pengajaran-pengajaran, Kristus itu menekankan mengenai kasih dan belas kasihan. Terus diulang-ulang. Dia bilang, dia melihat domba-domba tak bergembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Terus, saudara. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, saudara. Dan sedikit lagi ya. Ini makin relevan ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, saudara. Yang kita lihat pertama kali apa? Setelah Musa bertemu dengan Tuhan di Keluaran pasal 3, dia bertemu dengan semak belukar, ada penggambaran malaikat Tuhan di sana, dia berdiri dengan takut ya, sandalnya dia copot, dan di dalam pasal 4, Musa setelah itu kan diutus ke orang Israel. Di pasal 4 dia bilang gini, iya memang aku udah ketemu Tuhan, tapi kalau aku pergi ke orang Israel nanti mereka bilang tandanya mana? Tanda. Apa yang aku harus katakan? Nah, ada 3 hal yang Tuhan kasih. Oke Musa, kamu lempar tongkatmu jadi ular, saudara. Itu tanda pertama. Udah keren, saudara. Lalu oke, kalau mereka belum percaya, coba kamu masukkan tangan ke bajumu. Dikeluarkan kusta. Masukin lagi, saudara, sembuh. Kalau masih tidak percaya, kamu ambil air dari sungai Nil, tuang ke tanah, nanti akan jadi darah itu. Nah, 3 hal ini memberikan tanda bahwa Tuhan memang mengutus Musa. Oke, Musa datang, kira-kira nanti orang-orang Israel itu mulai mengikut dia. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka nanti akan melihat pernyataan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam apa? 10 tulah, satu-satu, saudara, sampai tulah yang terakhir. Bukan hanya itu. Setelah mereka selesai 10 tulah, mereka akan keluar menyeberangi laut Teberau. Orang Mesir mati semua di laut itu, saudara. Dan setelah masuk sana mereka haus, mereka dikasih minum. Mereka lapar, dikasih mana, saudara. Coba bayangkan. Belum lagi ada tiang awan, tiang api siang dan malam, saudara. Jadi tanda-tandanya luar biasa. Nah, sekarang kita tanya, Pak, apa paralelnya dengan Injil Matius? Saudara sadar enggak? Setelah Kristus itu selesai khotbah di bukit, mulai dari pasal 8 sampai pasal 15 yang terakhir kali kita renungkan, kita lihat apa? Kita lihat Kristus yang menyatakan dirinya. Kristus menyatakan kuasanya. Kristus menyatakan otoritasnya. Yang hanya dapat dibandingkan dengan Allah Yahweh dalam PL itu sendiri. Sehingga kita dalam berbagai macam bagian yang kita bicara mengenai mujizat yang Kristus kerjakan. Itu adalah mujizat yang tidak diulang, saudara. Jalan di atas air, mau diulang gimana, saudara? Memang orang cukup rasional juga ya. Meskipun mereka akan mencoba meniru apa yang Kristus kerjakan di dalam mujizat tertentu. Tapi mereka tidak kerjakan yang lain. Kenapa? Karena tidak mungkin, saudara. Perihal jalan di atas air itu urusannya apa, saudara? Urusannya menggambarkan Kristus punya otoritas seperti Allah Yahweh di PL. Yang digambarkan dia berjalan di atas air. Itu bedanya, saudara. Kita akan lihat, saudara, orang-orang yang coba klaim pengertian-pengertian, mereka selalu klaim itu fragmentasi. Dan mereka klaim untuk otoriti mereka sendiri. Padahal para penipu yang muncul. Nah, kita harus bisa bedakan ini, saudara. Lalu
waktu Kristus meredakan angin badai. Coba siapa yang berani ikut-ikutan, saudara? Badai, diam. Mana berani, saudara? Coba kemarin ada badai besar, kita coba aja satu. Pun kalau jadi itu kebetulan, saudara. Tapi kita akan lihat apa, saudara? Waktu Kristus meredakan angin badai, itu kuasanya, saudara, dinyatakan, membangkitkan orang mati, mengusir setan, ya, saudara. Dan bagian terakhir dalam perikop kita, ini paralel sekali dengan nanti kalau kita mengerti kitab Keluaran, saudara. Di dalam bagian ini, pasal 15, 14 dan 15, kita lihat apa? Kita lihat ada gambaran feastnya Herodes. Dia ulang tahun, dia adakan perjamuan makan, tapi berakhir dengan kematian Yohanes Pembaptis. Di dalam perikop yang sama, saudara, Kristus itu mengadakan perjamuan makan, perjamuan anak domba, perjamuan sang raja sejati. Dia mengundang, maksudnya dia memberikan 5.000 orang makanan melalui 5 roti 2 ikan. Ini bicara apa sih ini? Ini bicara mengenai Allah di dalam perjanjian lama yang memberikan mana kepada orang Israel. Saudara, tema ini besar sekali nanti di dalam Yohanes. Sampai Kristus bilang apa? Kamu kalau tidak makan dagingku, kamu gak mungkin selamat. Ini karena bicara apa? Karena bicara mana. Orang-orang di dalam perjanjian makan mana, tapi mereka sudah mati. Itu kalimatnya, saudara. Jadi kita akan lihat ya. Ini bukan kebetulan ditulis oleh Matius begini. Kita perlu lihat, saudara. Kalau baca hanya satu potong, itu agak sedih sekali, saudara. Karena sangat mungkin tidak bisa lihat tangkap seluruh gambaran besarnya. Dan bukan hanya berhenti di dalam 5.000 orang. Di dalam perikop berikutnya, saudara, kita lihat perjalanan Tuhan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon. Itu signifikan, saudara. Waktu ada seorang perempuan Kanaan yang mohon-mohon sama Tuhan sampai dia bilang, ya akulah anjing itu yang makan remah-remah dari meja tuannya, saudara. Itu sampai di daerah apa? Daerah Tirus dan Sidon. Daerah orang bukan Yahudi, saudara. Dan setelah itu selesai, Kristus menyusuri pantai Galilea. Itu digambarkan pantai timur, daerah Dekapolis, saudara. Daerah Dekapolis itu kalau kita ingat Gadara, Garasa itu daerah-daerah tempat di mana Tuhan Yesus mendarat di situ dan kemudian mengusir setan yang merasuki orang yang ada di pekuburan itu, saudara. Jadi ini daerah Dekapolis. Nah, Kristus menyusur daerah Galilea, masuk Danau Galilea, di daerah timur itu daerah Dekapolis, saudara. Dan disitulah mujizat 4.000 orang makan. Jadi 7 roti dan beberapa ikan kecil untuk 4.000 orang makan, saudara. Ini adalah mujizat yang dikerjakan Tuhan di tanah non-Israel. Berarti apa? Ini kalau kita lihat ini adalah extended feast, perjamuan makan yang di-extend, saudara. Bukan hanya untuk Israel, tapi untuk orang non-Israel. Ini terbuka bagi segala bangsa. Dan kalau kita lihat seluruh bagian, saudara, ini menggenapkan satu-satu teks di dalam perjanjian lama. Luar biasa, saudara. Nah, setelah itu, saudara, kita lihat apa? Nah ini pasal 16, kita lihat pasal 15 ayat 39 dulu ya. Pasal 15 ayat 39, itu ada di mana Kristus? Setelah dia membuat mujizat di daerah Dekapolis, Kristus kemana, saudara? Nah ini yang kita mau tahu, saudara. Pasal 15 ayat 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Magadan itu dekat Kapernaum, saudara. Sisi lain daripada Danau Galilea. Jadi Kristus kembali ke wilayah Israel. Tapi ironinya apa? Waktu Kristus sampai di daerah Israel, dia ketemu siapa, saudara? Orang Farisi dan Saduki. Saudara, kita kalau dengar Saduki dan orang Farisi dan Saduki, pikiran kita apa? Ya oke lah, mereka dua kelompok yang memang selalu nggak suka sama Tuhan Yesus. Betul, saudara. Tapi mereka dua ini musuhan, saudara. Ini yang kita harus tahu, musuhan. Saudara, kalau kita mau tahu detailnya, ini memang menarik bagian firman Tuhan itu ya. Kalau kita lihat semua bagian, kita akan langsung pikiran kita langsung diisi bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Kita tahu dari teks mana di dalam Alkitab permusuhan orang Farisi dan orang Saduki. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 22 dan 23. Kisahnya sederhana, saya coba make it short, saudara. Kisahnya adalah Paulus lagi ke bait Allah. Dia biasalah ngajar. Ditangkaplah sama orang-orang bait Allah. Ditangkap dia, digebukin. Kenapa? Karena orang bilang ini mengajar ajaran yang tidak benar. Singkat cerita, kerusuhan terjadi sampai kedengaran sama kepala pasukan Roma, kepala pasukan Roma ya. Dan dia bawa pasukannya datang ke sana, amankan Paulus. Setelah Paulus diamankan, Paulus ini luar biasa, saudara. Udah digebukin, ditolong, dia ngomong apa sama kepala pasukan? Sebelum kamu bawa saya ke markas, izinkan saya dulu ngomong kepada orang-orang ini.
Itu kan agak, oke lah saudara, kalau kita ngomong secara manusia ya. Lalu dia ngomong apa saudara? Dia ceritakan dia punya kisah pertobatan. Dia lakukan penginjilan. Dia ini mau ditangkap karena mengajarkan sesuatu. Justru dia khotbah di situ. Itu luar biasa Paulus saudara. Dan yang dia khotbahkan apa? Dia ngomong, saya dulu menganiaya orang-orang Kristen. Saya ini justru dapat mandat dari imam besar, dari imam kepala. Saudara kita harus tahu, Paulus itu orang Farisi. Imam besar itu orang Saduki saudara. Nanti saya ngomong lebih jauh lagi saudara. Dan Saduki dan Farisi ini clash. Tapi Paulus merendahkan dirinya dapat surat itu untuk bunuhin orang Kristen. Jadi ini common enemy saudara. Singkat cerita, dia cerita sampai dia dia melindungi orang yang membunuh Stefanus. Sampai dia ngomong satu bagian, dia ngomong apa? Sampai aku dapat penglihatan dari Tuhan untuk memberitakan kabar kepada bangsa-bangsa lain. Itu diserang, orang udah nggak tahan chaos, ditolong sama pasukan, kepala pasukan, dibawa ke markas, tapi kepala pasukan tuh masih pengen tahu. Nah apa sih orang-orang ini marah terus ya? Ya itu. Saya pikir kita juga di Indonesia mirip ya. Kenapa orang-orang radikal tuh marah terus kepada orang Kristen? Sama alasannya saudara, sederhana saja. Tapi balik lagi saudara. Pada waktu itu kemudian Paulus dibawa ke, besoknya saudara, dibawa ke mahkamah agama. Itu kelompok Sanhedrin, 70 tua-tua dan satu imam besar, jadi 71 anggota itu. Waktu dibawa saudara, imam besar Ananias suruh orang pukul tampar Paulus. Pak, Paulus mentalnya rusak enggak saudara? Wah, Paulus ini mungkin secara penampilan boleh sudah tua saudara, tapi udah kayak singa Yehuda saudara. Dia bilang gini, demi Tauratmu kamu suruh tampar aku, tapi apa yang kau lakukan melanggar hukum Taurat. Itu kalimatnya besar sekali saudara. Dan singkat cerita, nah ini kita mau lihat ya. Paulus memiliki satu kepekaan apa yang terjadi di dalam mahkamah agama itu saudara. Dan kemudian dia ngomong kalimat ini. Kita lihat pasal 23 daripada Kisah Rasul. Ini satu bagian singkat saja supaya kita tahu polemik orang Saduki dan Farisi itu apa sih. Ayat yang ke-6. Kisah Rasul 23 ayat 6. Saya baca buat kita ya saudara. Sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, dan karena ia tahu, sudah dapat ya saudara, pasal 23 ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ini benar saudara kalimatnya ya. Kebangkitan orang mati dalam Kristus maksudnya. Ayat 7, ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan Paulus untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Saudara, yang kita lihat di sini apa? Kita lihat ada pertikaian besar antara orang Saduki dan orang Farisi. Mereka ini dari latar belakang beda. Nah, kita tahu di sini, di dalam Matius pasal 16 ayat 1, dua kelompok ini join, gabung. Ini, sekali lagi, kalau kita lihat Kisah Rasul 23, kita tahu ini perbedaan doktrin. Contohnya gini lah ya, misal contohnya dalam kita, Reform sama Prosperity Gospel. Nggak bisa gabung saudara ya. Tapi tiba-tiba kerjasama. Nah, ada apa ini? Ya ini kalau kerjasama suatu bakti sosial boleh lah saudara. Tapi kalau hal namanya kompromi, no. Nah, tapi kalau kita lihat Saduki dan Farisi, kerjasama mereka. Dan mereka bergabung saudara. Ini bergabung untuk apa? Ini menarik sekali. Dalam Matius pasal 16 dikatakan untuk mencobai Kristus. Saudara, kalau kita baca Matius saudara. Waktu kita baca Matius 16, kita rasa agak dejavu dikit nggak? Kayaknya pernah deh orang-orang ini datang untuk minta tanda. Masih ingat saudara? Ya tentu. Dan Kristus ngomong tanda Nabi Yunus doang yang dikasih. Exactly, itu ada di dalam Matius 12. Kita lihat sedikit saudara. Matius 12, 38 sampai 42. Saya bacakan lagi saudara. Supaya kita tahu ada ekstensifikasi penolakan kepada Kristus. Ada respon yang makin jahat kepada Kristus saudara.
Ayat 38 dulu ya. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Mereka baru ngomong tanda. Tapi di dalam Matius 16 sudah bilang kata mencobai. Ya, saudara, ini ada ekstensifikasi. Dan di dalam bagian ini ahli Taurat dan orang Farisi itu masih satu klan, saudara, satu klan. Kita tadi baca di dalam Kisah Rasul 23, masih satu klan. Tapi di dalam Matius 16 itu tambah orang Saduki, musuhan tapi bekerja sama, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara. Nah, saya baca ayat 39. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Di sini Kristus masih jelaskan apa yang dia maksud tanda Nabi Yunus. Di Matius 16 sudah tidak ngomong, karena percuma, saudara. Sekarang kita lihat ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, Kristus bahkan sampai ngomong penghakiman ya. Orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang Niniwe bertobat setelah dengar pemberitaan Yunus, dan sungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 12 minta tanda. Tuhan kasih enggak tanda? Dia bilang tidak ada yang dikasih selain tanda Nabi Yunus. Berarti dikasih. Kristus bilang apa? Tanda Nabi Yunus itu apa? Dia ada dalam perut ikan, kemudian 3 hari dia di situ. Ini Kristus lagi bicara apa? Tanda yang paling besar, tanda yang paling ultimat. Tidak ada tanda yang lebih besar dari apapun di kolong langit itu. Apa tandanya? Kristus mati dan bangkit. Itu yang kita rayakan di hari Paskah kemarin, saudara. Hari Paskah itu adalah pernyataan yang ajaib dari tangan Tuhan, dari Tuhan ya, mati bangkit. Tidak pernah terjadi, saudara. Kebangkitan yang seperti ini tidak pernah terjadi. Kebangkitan yang lain Kristus yang bangkitkan ya, Elia bangkitkan, Elisa bangkitkan, mereka mati lagi, saudara. Tapi kita lihat kebangkitan Kristus adalah kebangkitan dengan tubuh kemuliaan, saudara. Ini kebangkitan, mati dan bangkit, tandanya, saudara. Coba lihat, orang Farisi dan ahli Taurat, imam-imam kepala, imam besar itu, apa yang mereka lakukan, saudara? Saudara, coba kita lihat perspektif ini dari sudut pandang pembaca mula-mula, saudara. Kalau kita ada di sana, hari Kristus disalib, sudahlah gelap, ya saudara. Sudah bukan hanya gelap, waktu Kristus menyerahkan nyawanya, gempa bumi, saudara. Tirai bait Allah terbelah, kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit, saudara. Perasaan kita bagaimana itu? Saudara, kepala pasukan saja dia bisa ngomong apa? Sungguh dia ini anak Allah, saudara. Itu kalimat keluar dari orang yang menganiaya Kristus barusan. Dia saja ngomong ini anak Allah. Lah di mana orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam besar, imam kepala, imam besar di mana? Mereka langsung ngomong, wah dia sudah mati ya. Ini si penyesat itu dia yang bilang, saudara. Penyesat itu ngomong dia akan bangkit hari ketiga. Wah ini kalau murid-murid ambil mayatnya atau bagaimana, penyesatannya jauh lebih besar. Oke, kirim pasukan. Dia ngomong supaya pasukan Roma itu jaga. Kita lihat apa, saudara? Ini menarik sekali. Ini yang kita hari Paskah kemarin sempat singgung sedikit, saudara. Di dalam Matius itu bagian Kristus bangkit, saudara. Itu pada waktu pagi itu apa yang terjadi? Malaikat turun, para pasukan yang jaga itu ketakutan setengah mati. Pucat muka mereka, saudara. Itu karya Rembrandt tuh salah satu yang terbaik, saudara. Gambarnya pucat pasti kayak orang sudah mau mati, saudara. Kabur mereka, mungkin lutut aja tidak kuat jalan, saudara. Setelah kabur mereka kemana? Ke imam besar, imam kepala, saudara. Kasih tahu apa? Kebangkitan Kristus. Lalu mereka responnya apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Kasih duit, saudara. Saudara, sekarang kita tanya, kenapa mereka begini? Mereka bukan cari tanda, saudara. Mereka itu cari pembenaran untuk menyalahkan Kristus. Mereka tidak percaya, saudara. Dan kalau kita pikir lagi, kenapa mereka lakukan ini? Jawabannya, posisi mereka terganggu. Orang Saduki, kuasa mereka terganggu. Kristus itu digandrungi sama orang-orang Israel. Diikuti, Hosana, anak Daud, raja, apa semua, saudara. Saduki, wah bahaya ini. Belum lagi waktu Tuhan Yesus balik meja-meja pedagang itu. Wah mereka bilang, otoritas mana kamu? Tapi takut juga mereka. Nah, jadi orang Saduki itu punya masalah politik, saudara. Mereka dekat sekali dengan pemerintahan, saudara. Dan ini bahaya, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang terlalu dekat kepada pemerintahan, yang dapat duit dari pemerintahan, dapat kangtau dari pemerintahan, pasti mulut tidak berani ngomong apapun tentang pemerintahan, saudara.
Itu udah disuap, saudara. Tidak berani ngomong apapun, saudara. Tidak berani tegur dosa, tidak berani nyatakan kebenaran. Itu bahaya sekali. Sementara orang Farisi itu adalah pelayan-pelayan yang biasanya populer. Wah, dianggap saleh, dianggap kudus, tapi Kristus buka, isinya adalah sampah hati mereka itu. Kuburan, itu kalimat nanti kita lihat di Matius juga. Itu kuburan yang luarnya bagus, dalamnya tulang belulang. Itu kalimat Tuhan Yesus. Saudara, mereka itu mengalami krisis identitas. Makanya dua ini gabung, saudara. Gabung untuk mencobai Kristus. Saudara, tadi kalau kita masih, ini jalannya paralel. Dua cerita ini dari Keluaran sampai di dalam Matius. Ini paralel, saudara. Kita lihat ya, di dalam peristiwa mana setelah Israel keluar tadi dari Mesir, itu banyak tanda-tanda yang ajaib. Kristus juga sama, setelah khotbah di bukit, itu tanda-tanda luar biasa banyak, saudara. Banyak sekali. Di dalam Matius 16 mulai ada kata mencobai. Sekarang di dalam Keluaran, saudara, di mana kata mencobai itu? Kita lihat satu bagian, saudara. Keluaran 17. Nanti di dalam Mazmur 78 kita bisa lihat nanti, saudara. Keluaran 17 dulu kita lihat. Di Masa dan Meriba, ya. Ini adalah peristiwa di mana mereka sudah lihat tangan Tuhan yang berkuasa, ya. Sebelumnya di Mara dan Elim mereka tidak ada minum, sudah dikasih minum, ya saudara. Semua sudah. Saya ajak kita lihat sedikit ya. Ayat 1, saya baca dulu, pasal 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemah mereka di Rafidim. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bertengkar ini mau bunuh sudah ya. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara, ini kalimat bukan hanya melawan Musa, saudara. Mereka tahu jelas loh. Tadi kan kita sudah lihat pasal 4 ya, Musa disuruh Tuhan untuk pimpin mereka keluar dari Mesir. Sekarang dengan ngomong kepada Musa, Musa, kamu kenapa sih pimpin kami keluar untuk bunuh kami di sini? Oh, itu kalimat itu artinya apa? Tuhan kan yang pimpin kamu keluar untuk membunuh kamu dong di sini. Itu kan kalimat yang kurang ajar betul, saudara. Ayat 4 coba lihat ya. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi itu orang-orang Israel itu, coba ya, itu membingungkan sekali ya. Tapi ini gambaran spiritualitas banyak umat Tuhan ya saudara. Sudah lihat pemeliharaan Tuhan, sudah lihat pertolongan Tuhan, sudah lihat kuasa Tuhan, sudah lihat otoritasnya, sudah lihat semua. Tapi tidak percaya. Tidak percaya, ada Tuhan gak di sini? Ini kalimat sering orang keluarkan saudara. Kalau memang Tuhan ada, itu kalimat apa itu? Itu kalimat ya orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebetulnya. Coba lihat ayat berikutnya saudara, ayat 7. Ayat 5 dan 6 itu Tuhan kasih mereka minum saudara. Ayat 7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mereka itu bukannya lagi lihat tiang api sama tiang awan. Mereka kan lihat itu saudara. Sudah ada Tuhan di sini, ada nggak Tuhan di tengah-tengah kita? Ini mirip ya, kalau kita di kantor gitu, bos datang, terus dia ngomong, ada nggak bos di tengah-tengah kita? Ya kayak gitu. Saudara bosnya, coba rasanya gimana? Saya di sini. Mana bos di sini? Saudara, kita mungkin nggak tahan, saudara. Saya di sini, itu kan keterlaluan, saudara. Atau kayak anak-anak kita misalnya, kita udah pulang masih dia anggap kita seolah-olah ada dan tiada, saudara. Itu orang tua sudah ambil ini tongkat penggebuk anjing ya kalau ngomong cerita silat saudara. Itu yang kita mungkin mau lakukan saudara. Tapi kita lihat Musa mau dimatikan sama orang Israel. Ini bukan hanya tidak percaya, ini melawan Tuhan saudara. Ada nggak Tuhan di tengah kita? Itu ngeri sekali saudara. Kita coba lihat sedikit ya, Mazmur 78 saudara. Ini salah satu bagian Asaf ya. Asaf ayat 12 sampai ayat yang ke 20 saudara. Saya baca ini masih sama saudara. Jadi kalau kita lihat
paralel antara Matius sama paralel antara Keluaran itu identik saudara di dalam bagian-bagian ini. Mazmur 78 ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudara, ini adalah kalimat yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Dan ini adalah gambaran orang Farisi dan Saduki itu. Tunjukkan tanda dari sorga, dari langit. Kalau kamu memang Mesias atau siapapun, tunjukkan. Saudara, ini ya, kalau kita lihat Matius bagian yang lain, kurang tanda apa lagi? Apa yang kurang? Itu sama kayak orang Israel. Maka kita akan lihat saudara, oposisi ini oposisi yang ironis sekali. Karena yang melawan itu yang menggambarkan diri umat Tuhan. Tapi saudara, kita jangan berpuas diri dengan cepat saudara. Kita bisa bilang gini, oh ya memang lah orang Farisi Saduki itu, memang orang Israel yang keluar dari Mesir itu kan memang tegar tengkuk. Saudara, hati-hati ya, mungkin itu spiritualitas yang banyak menyakiti orang percaya saat ini. Waktu berbuat dosa, waktu jatuh di dalam hawa nafsu, pernah pikir nggak Tuhan ada di mana? Kalau kita sadar ada Tuhan di situ, kita tidak akan mencobai Dia. Seolah-olah mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Waktu orang korupsi, tahu nggak Tuhan ada di mana? Waktu orang lakukan perzinahan, tahu nggak Tuhan ada di mana? Mungkin mereka bilang, mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Bebas kami saja. Itu sama saudara. Itu berat sekali itu. Jadi jangan gampang untuk mengatakan hal ini meskipun nggak dikatakan dalam hati saudara. Seolah-olah Tuhan nggak ada. Itu bahaya saudara. Itu adalah ciri orang yang tidak dalam Tuhan. Orang dalam Tuhan itu berdosa itu bergumul saudara. Dalam kelemahan itu nggak sederhana itu. Makanya ada duka cita yang dalam saudara. Itu yang kita bisa lihat di mana? Mazmur 69 kemarin saudara. Mazmur 51 dia bilang apa? Tuhan berikan lagi sukacita tulang yang sudah engkau remukkan itu saudara. Ada perasaan grief. Ada perasaan sorrow. Menderita saudara. Jatuh dalam dosa itu menderita. Bukan kenikmatan saudara. Inilah yang harus diubah perspektif ini saudara. Kadang kita mungkin lihat PLO gampang ya. Memang orang-orang ini tegar tengkuk. Tapi saudara, realita hidup itu tidak sesederhana ini. Kenapa banyak orang Kristen ketangkap tangan ngambilin duit negara saudara? Jawabannya kenapa? Karena mereka tidak tahu ada Tuhan di situ saudara. Indonesia ini kan negara religius saudara. Ironis sekali ini, tingkat korupsinya menakutkan saudara. Belum lagi proyek pemerintah MBG. Sebentar lagi ada Badan Gizi Nasional, pengadaan motor, apa segala macam. Kan saudara kita lihat saudara. Ini permainan tidak karu-karuan di negara ini. Korupsi itu sudah, orang mungkin udah nggak ada urat malu saudara. Dulu juga yang sebelum demo besar ini kan saudara, Ahmad Syaroni lah, siapa-siapa lah itu. Dulu katanya ada disiplin sidang etik atau apalah. Sekarang memang rakyat Indonesia pemaaf dan pengampun saudara. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini kan ironi memang saudara. Tapi kita lihat inilah pemerintahan kita. Kita sudah pilih, sudah kita hidupilah ini bagian ini saudara. Tapi balik lagi saudara. Kita akan lihat apa sih? Kita lihat orang-orang Farisi, Saduki. Ini adalah orang-orang yang kemudian menekan Kristus saudara. Hari ini saudara, kita harus tahu bahwa sekali lagi Tuhan sudah memberikan tanda yang paling besar. Apa itu? Dia mati dan bangkit. Hari ini kita sebagai umat Tuhan ya, kita boleh berdoa, Tuhan berikan saya kepekaan, berikan saya hikmat. Oh boleh sekali saudara. Tapi kita bukan berdoa seolah-olah tidak kenal Tuhan. Saya kasih tahu siapa yang berdoa terus, tapi dia ngotot untuk lakukan apa yang jahat untuk kepuasan hatinya sendiri. Jawabannya adalah seorang namanya Bileam. Bileam itu kisah yang ditulis di dalam Bilangan 22. Saudara, pertama kali saya baca kitab ini dalam hidup saya nggak ingat itu SMP atau kapan lah, saya lupa saudara. Saya pikir, Bileam ini oke juga. Dia kan berdoa
doa sama Tuhan ya. Kalau enggak boleh pergi, dia enggak pergi. Tapi Tuhan nanti suruh dia pergi. Terus kalau enggak boleh kutuk, kan aku enggak kutuk. Tapi dia akhirnya terus sampai akhirnya memberkati. Saya pikir Bileam dulu, oh lumayan juga. Itulah namanya bahaya kalau cuma mengerti separuh, saudara. Karena di dalam 2 Petrus 2, 15, 16 dikatakan apa? Bileam itu suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Sampai keledai beban sudah ngomong sama dia, dia maju terus. Saudara ambil contoh gini ya. Balak itu mau kutukin orang Israel. Balak ya kan, kita tahu ya. Setelah itu dia kirim, dia punya konvoy atau utusan misi pertama untuk datang ke Bileam. Minta Bileam datang supaya ngutukin Israel lah, singkatnya gitu. Malam itu dia doa. Tuhan bagaimana ini? Tuhan bilang apa? Nah, ini kalau kita ingat saudara. Tuhan bilang apa? Jangan pergi. Jangan pergi jawabannya. Ya, jangan pergi. Oke. Selesai doa dia ngomong sama utusan itu, udah aku gak pergi. Terus Balak gak mau nyerah saudara. Balak juga ngotot ya kan gitu. Yang penting ngotot ya kan gitu ya, biasalah ini saudara. Ngotot, dia kirim konvoi kedua, lebih mewah lagi saudara. Normalnya saudara, kalau kemarin itu memang dia hamba Tuhan yang murni, kemarin sudah doa, udah dijawab. Ada datang lagi, ngajak dia lagi lakukan yang sama. Kira-kira harusnya responnya gimana? Kamu ngapain datang ke sini? Kan saya udah bilang kemarin. Iya kan saudara, itu kan paling normal kan saudara. Tapi Bileam bilang apa? Nanti malam saya doa lagi lah. Karena apa? Duitnya gede saudara. Duitnya gede, oke lah. Sudah doa, Tuhan bilang ya sudah pergilah. Saudara, ini kira-kira gini lah ya. Anak gadis kita ngomong sama bapaknya, Pak, saya boleh nggak pulang malam ini? Nggak boleh. Besok ngomong lagi, saya boleh nggak pulang malam ini? Sudah pergi situ. Saudara, itu bukan persetujuan, saudara. Itu adalah retorika untuk kasih tahu, you lagi ngapain sih? Itu contoh lah, contoh ya, saudara. Oke, akhirnya dia berangkat. Pakailah namanya keledainya Bileam, saudara. Pakai keledai itu jalan-jalan-jalan. Si keledai ini lihat ada malaikat Tuhan pakai pedang, saudara. Udah mau bunuh Bileam, saudara. Itu nanti reveal di dalam diskursus berikutnya. Maka keledai ini lihat melipir dia masuk ke sema-sema atau ke ladang itu. Marah Bileamnya, dipukul keledainya. Wah, 1 kali. Terus jalan lagi, balik lagi saudara. Berarti keledainya udah lewatin tuh malaikat Tuhan. Terus ada lagi saudara, malaikat Tuhan tuh mau bunuh Bileam kali kedua. Terus keledainya mepet lagi ya. Mepet kena tembok, marah lagi dia. Kakinya sakit, dipukul lagi yang kedua. Setelah itu saudara, inilah hebatnya teks Alkitab saudara. Jalan sempit, cuma jalan satu keledai. Nggak tahu lewat lorong mana lah ini saudara. Mungkin salah satu lorong dekat-dekat Bandung saudara. Kecil-kecil saudara. Tapi anyway saudara. Nggak ada jalan lain saudara. Cuma satu jalannya. Keledainya diam dan merunduk di situ. Marah lagi Bileam. Diketok lagi itu. Sampai mulutnya keledai beban itu dibuka saudara. Kira-kira kalau dia boleh komplain saudara. Saya ini dari tadi ngapain sih ini? Saya cuma menyelamatkan nyawamu itu. Itu ada malaikat Tuhan di depan. Itu 3 kali saya ke kiri ke kanan ya. Sampai yang ini tidak ada jalan lagi, harus nunduk. Masih kau pukul, apa salah saya? Kira-kira gitu saudara. Tapi kalau kita lihat setelah itu mata Bileam dibuka. Dia lihat malaikat Tuhan di tengah. Pakai pedang di situ. Respon normalnya apa saudara? Respon normalnya. Langsung mundur dong, balik ya. Oke, saya bertobat, itu respon normalnya. Ini enggak saudara, dia jalan terus saudara. Itulah Bileam saudara. Bileam ini selalu doa minta Tuhan tanda. Tapi bukan di dalam iman dia. Dia itu mau membenarkan hatinya yang cinta duit saudara. Itu yang dia terus doa. Berapa banyak orang Kristen doa kayak Bileam saudara. Berapa banyak orang Kristen yang mengkompromikan iman karena duit saudara. Berapa banyak saudara. Ini bukan minta tanda saudara. Ini adalah spirituality daripada Bileam. Ngotot doanya untuk duit terus saudara. Kita bukan anti kemapanan saudara. Jangan salah paham saudara. Kalau Tuhan kasih kelimpahan ya bahagialah saudara. Tapi kalau Tuhan kasih anugerah untuk menderita bagi nama dia, ya berbahagialah. Alkitab juga bilang begitu. Jadi kita akan sadar saudara. Ini adalah satu hal yang ironi saudara. Cari tanda, cari tanda. Tapi tanda zaman kamu tidak bisa tahu. Kamu tahu tanda di langit, tapi tanda angkatan akhir zaman ini kamu nggak bisa lihat. Itu kalimat yang penting, saudara. Maka, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian-bagian firman, tanda zaman itu apa yang sebenarnya lagi Tuhan bilang? Tanda di mana angkatan itu makin jahat. Ironinya, itu dinyatakan oleh orang Farisi dan orang Saduki. Di mana orang Kristen kelihatannya beribadah, tapi makin tinggalkan Tuhan, itu adalah tanda-tanda zaman, saudara.
Dan itu ada di mana sekarang? Kita sekarang ini. Kan kemarin minggu lalu kita bilang. Pada waktu Jumat Agung atau Paskah itu. Jumat Agung. Itu hamba-hamba Tuhan di Amerika kan doakan Trump. Saudara. Doanya apa doanya? Doanya itu adalah seperti Tuhan Yesus yang dikhianati. Ya, demikian juga Trump. Waduh. Kaget ya. Dengar berita itu kayak gak masuk akal. Saudara. Ini terjadi. Real. Nggak bisa pikir lagi. Apa yang dia lakukan ya? Ini hamba Tuhan penjilat dari mana ini? Sampai jilat, sampai tidak karu-karuan. Saudara. Jilat tuh yang agak benar sedikit lah dalam pikiran kita ya. Jangan terlalu keterlaluan. Saudara. Tapi ini kan tanda zaman itu saudara. Degradasi moralnya bukan degradasi moral umat biasa. Saudara. Degradasi moral umat pemimpin agama. Kristen itu tokoh-tokoh besar. Saudara. Waduh, kita kalau lihat ini sudah rasanya, aduh Tuhan, datanglah segera. Ya kan kira-kira gitu, saudara. Datanglah segera. Kita rasanya kalau bisa luputlah. Pemandangan orang yang jilat-jilat gini kalau bisa hilang. Tapi tidak bisa, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi berkat sekarang. Bicara kebenaran. Makanya hati nurani kita, saudara. Cinta kita sama Tuhan. Itu harus dibakar, saudara. Supaya kita ini berani hidup benar. Berani untuk punya integritas dalam Tuhan, saudara. Mengatakan tidak sama dosa, jaga kesucian kekudusan hidup. Itulah panggilan kita dan itulah tandanya kita memang orang di dalam Kristus. Jadi kita mau pindah tanda apa lagi? Kristus sudah bilang, nggak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus, mati dan bangkit. Saudara, kita ya kalau kita lihat fenomena kekristenan, kita lihat apa lagi? Contoh ya, iman yang menuntut Tuhan membuktikan diri. Tuhan, kalau kau benar, kenapa hidup saya jadi begini? Saya akan percaya kalau mujizat terjadi. Saudara, ini mirip saja dengan orang Israel yang ada di Keluaran itu. Saudara, mirip. Tuhan sudah belah laut juga, mereka masih ada nggak Tuhan di sini? Ya kan gitu, saudara. Atau kekristenan bisa terlihat rohani, tapi menolak Kristus, saudara. Dia bisa pelayanan, bisa jadi apapun pelayanan, saudara. Bicaranya teologi, mungkin debatnya teolog-teolog besar, saudara. Tapi tidak tunduk sama firman Tuhan. Tidak mau bertobat, saudara. Hatinya keras sekali. Bahkan pakai firman untuk kelihatan benar dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini kekristenan macam apa, saudara? Tapi kalau kita lihat ya, ini masih relevan dengan minggu-minggu lalu. Iman sejati itu di dalam pergumulan berat masih percaya sama Tuhan. Masih tahu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu adalah menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Itu pemeliharaan, saudara. Kita ini tergoda untuk lakukan violence, saudara. Kalau ada orang jahatin kita, kita punya kecenderungan mau membenarkan diri untuk membalas. Itu kan kecenderungannya, saudara. Tapi kita akan sadar satu hal, bukan itu yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Kalau ini yang Tuhan inginkan, saudara, tidak ada cerita salib. Tidak ada cerita itu, saudara. Jadi inilah bagian yang kita gumulkan, saudara. Dan sekarang ya, satu lagi ya. Kita mau lihat di dalam Matius 16, kita lanjutkan singkat saja di dalam ayat-ayat yang terakhir, ayat-ayat berikutnya. Ayat 5 sampai ayat 12. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dalam Markus dibilang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nanti saya jelaskan bagian ini ya. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, man of little faith dalam bahasa Inggris, saudara. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar ya. Pertama, ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Di Markus kenapa bilang ragi orang Herodes? Karena keturunan imam besar daripada imam besar itu Saduki pasti. Keturunan imam besar, anak perempuan imam besar, itu ada yang jadi istrinya Herodes. Makanya dibilang orang Herodes ya, ragi Herodes.
Karena Saduki itu dekat sekali dengan pemerintahan. Saya ambil contoh gini. Kita kalau dengar misalnya keluarga Soeharto, kita ngomong dia keluarga apa? Keluarga cendana, saudara. SBY keluarga apa? Cikeas, ya kan gitu ya. Jokowi keluarga ya dari Solo, oke. Sekarang kita tanya, Prabowo itu keluarga mana, saudara? Agak kesian sedikit ya, dia tidak ada keluarga sendiri, dia keluarga cendana, saudara. Ini adalah memang orang Orde Baru, saudara. Keluarga cendana. Jadi mau gimana juga dia tidak ada nama sendiri. Ini nama keluarga cendana. Orde Baru tetap, saudara. Nah, waktu kita dengar kalimat ini mirip dengan orang Saduki. Terlalu dekat dengan pemerintahan korup itu. Orang Saduki. Herodes tahu kan Herodes? Herodes itu jahatnya minta ampun, saudara. Kok bisa anaknya imam besar nikah sama Herodes? Orang normal macam apa nikahin anak sama Herodes? Ya orang normal yang cari duit, saudara. Cari kekuasaan, power, kedudukannya itu orang normal. Memang dia butuh ya namanya transaksional lah. Herodes butuh nama Yahudi. Mereka butuh kekuasaan Herodes. Ya jadi sama saling melengkapi, saudara. Tapi ini bukan win-win, ini lose-lose, saudara. Karena Tuhan hakimi mereka semua. Tapi balik lagi, saudara. Kita akan lihat apa? Pengajaran orang Farisi, orang Saduki. Itu raginya, itu maksud pengajarannya bahaya sekali. Digambarkan gini, saudara. Ragi itu, nah ini ya, istri pernah buat apa? Sourdough, agak gagal sih, nggak tahu mungkin next time bisa berhasil lagi, saudara. Sourdough, normalnya saudara kalau berhasil, saudara, itu ditutup, tiba-tiba besok atau berapa hari kemudian, pup, ya mekar, saudara, mekar. Mekarnya dari mana, saudara? Dari ragi yang dikit. Berarti sadar nggak? Pengajaran yang palsu sedikit masuk, itu bisa merusak seluruh pemikiran orang. Hari ini yang sangat merusak generasi baru apa, saudara? Ini kemarin waktu di retret pemuda ya, maupun di sharing hamba-hamba Tuhan di retret pemuda kemarin, saudara. Bu Mercy selalu sharing apa? Mengenai fenomena di Instagram itulah. Apa itu? Short movie itu. Ingin jadi istrinya seorang mau jadi suaminya CEO atau istrinya yang CEO atau apapun lah, saudara. Yang semacam itulah. Ingin rasa kayaknya hebat, berkuasa, punya banyak duit. Ya kayak gitu, itu terus dicekokin, saudara. Nonton film tidak karu-karuan, genrenya sama nonton terus, saudara. Memang membingungkan hidup ini, saudara. Tapi itu kan ragi orang Farisi yang dicekokin, saudara. Kalau kita mau ngomong ragi orang Farisi itu adalah mempercayai bahwa mereka orang yang baik di hadapan Tuhan. Mereka bisa kontrol Tuhan. Nah itu kira-kira, saudara. Ragi orang Farisi itu merusak sekali, saudara. Saudara, sehingga kalau kita reduksi ragi di dalam percakapan Tuhan Yesus sama murid-murid. Murid-murid itu langsung mikirnya apa? Roti terus. Roti itu material. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sekarang apa? Ujung-ujungnya duit. Udah tidak ada yang lain, saudara. Sekarang saya mau ajak kita coba renungkan satu ironi besar ya. Saya akan ngomong beberapa kalimat ya. Untuk menjadi refleksi kita. Orang ada yang tidak menikah karena duit, saudara. Tapi menikah karena duit ada nggak? Oh banyak, saudara. Lihat dulu pasangannya siapa. Memutuskan tidak punya anak atau menunda atau apapun karena duit ada nggak? Ada, saudara. Mungkin juga banyak. Sekarang child free, saudara. Tapi punya anak karena duit juga ada nggak? Dulu, saudara. Waktu generasi opa-opa kita dulu, saudara. Banyak anak, banyak rezeki kan karena dieksploitasi untuk kerja, jaga toko, buka mie, masak bihun atau apapun lah ya, saudara. Kerja itu banyak anak dia banyak duit, saudara. Karena duit juga. Ke gereja karena duit ada nggak? Ada, saudara. Cari kang tahu di gereja, saudara. Cari deketin satu-satu untuk duit, saudara. Ada nggak yang tidak ke gereja karena duit? Banyak, pergi trip bisnis apa, pokoknya duit dulu lah, baru ke gereja urusan. Pelayanan karena duit ada tadi mirip. Melayani karena duit, nggak melayani karena duit. Sukacita karena uang, nggak sukacita karena uang. Coba pikir satu-satu, saudara. Ribut karena kurang uang, tidak ribut karena mungkin uang cukup. Marah karena uang, nggak marah juga karena uang. Saya lihat di media sosial, saudara, ada orang yang potongin itu headset, cerak. Marah orangnya, tapi tiba-tiba dikasih iPhone baru. Waduh, langsung tidak jadi marah, saudara. Ini kan mirip ya, marah atau tidak tergantung materinya apa, saudara. Ini kan berbahaya sekali loh ya, saudara, kalau kita lihat ya. Belum lagi minder karena duit, menjadi percaya diri karena duit, sombong karena duit, rendah diri karena duit, rasa diri kuat, banyak backup bisa bayarin semua orang ya karena duit, saudara. Lemah rasa victim karena duit, rasa kebal hukum.
Di Indonesia bukan rasa, memang sudah saudara. Kebal hukum karena duit ya. Dikriminalisasi juga karena duit. Saudara, kalau kita lihat semua ini, kita bisa simpulkan apa? Kalau ini narasi hidup kita, jelas sudah uang adalah Tuhan, saudara. Bukan Kristus Tuhan, tapi duit jadinya. Segala duit. Kerja apapun duit, saudara. Ini coba lihat, ironi besar. Nah, bagian terakhir yang saya mau ajak kita lihat ya, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ini adalah kalimat Agur bin Yake. Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai 9. Kalimatnya apa, saudara? Ini refleksi sebenarnya dalam doa Bapa kami juga nanti kalau kita lihat ya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon padamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan aku daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Dua ini yang dia minta. Kenapa? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Makanan yang cukup saja, itu cukup, dia bilang. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, yang dia minta adalah cukup, itu saja. Jangan kasih kekayaan. Tuhan kalau boleh juga jangan kasih kemiskinan. Supaya apa? Supaya aku tidak mencuri, supaya aku tidak lupa diri. Tapi ini di dalam perjanjian lama, saudara. Di dalam perjanjian baru, itu ada makna yang makin dalam. Apa kalimatnya? Kalimatnya sederhana. Yang Paulus inginkan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Jadi serupa, bersekutu dalam penderitaan. Menjadi serupa dalam kematian. Jadi bukan lagi berdoa, jangan kasih kekayaan, jangan kasih kemiskinan. Doanya berubah. Jadinya apa? Jadi seperti Kristus, saudara. Itu indah luar biasa. Inilah kehidupan seorang yang diperbaharui, saudara. Kehidupan orang Kristen yang boleh berjalan sama Tuhan, apapun situasinya, dia tetap ada kekuatan yang teguh. Dia punya keberserahan total sama Tuhan. Dia bertumbuh, hari demi hari bertumbuh, terus bertumbuh. Dan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Nah, ini yang kita bisa renungkan, saudara. Maka Kristus memberikan peringatan kepada para murid. Warning, jangan kamu hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jangan terpengaruh. Memang murid-murid hari itu, saudara, masih ngomongnya roti terus. Tapi ini adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan tegur mereka, hei kamu orang-orang yang kurang percaya. Sehingga mereka nanti setelah mereka melihat Yesus mati, Yesus bangkit, saudara. Ada perubahan enggak dalam hidup mereka? Oh, drastis perubahannya, saudara. Nah, inilah yang kita boleh renungkan pada pagi siang hari ini, saudara. Dan biarlah kita boleh pertama merenungkan keindahan seluruh bagian yang kita renungkan. Memang sangat kompleks, saudara. Ini khotbah maksudnya bagian-bagian yang kita lihat ada Keluaran ya, ada bagian lain, saudara. Tapi ini membuka pikiran kita supaya kita itu lihat Alkitab itu utuh. Kita lihatnya indah, saudara. Kita sadar apa yang Tuhan hendaki untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Kiranya Tuhan yang jaga hati pikiran kami. Supaya kami terus berapi-api melayani Tuhan. Menjaga setiap apa yang kami kerjakan di dalam anugerah yang Tuhan beri. Supaya sungguh Tuhan, kami tidak jadi batu sandungan. Tapi kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Teguhkan dan kuatkan hati kami. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.